Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan bacakan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ke-15, ayat yang ke-42 mulai. Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Amin. Ayat-ayat berikutnya sampai ayat yang ke-47, Bapak Ibu bisa menyimak, merenungkannya bersama-sama. Di dalam bagian ini kita belajar tentang satu pribadi, yaitu Yusuf dari Arimatea. Siapakah Yusuf dari Arimatea ini? Dia ini adalah salah seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Dialah pula yang ikut bersama-sama mengadili Yesus pada saat Yesus diadili untuk diputuskan, disalibkan atau dibebaskan. Yang kedua, bahwa Yusuf Arimatea ini adalah orang yang kaya. Ya. Dia orang yang kaya. Nah, pada saat itu Yusuf ini tentu dia menyaksikan bagaimana Yesus yang disiksa bahkan sampai disalib. Dia pun juga melihat bagaimana tanda-tanda keajaiban Tuhan saat Yesus disalib. Ya, gempa bumi, gelap gulita itu terjadi, dan saya percaya bahwa Yusuf Arimatea ini juga dia ini melihat. Ya, melihat. Nah, dari melihat ini dia tahu siapakah Yesus yang sebenarnya. Sehingga ketika hari mulai malam, Yesus tetap tergantung di atas kayu salib, maka Yusuf ini dia berinisiatif untuk menurunkan Yesus. Ya, menurunkan Yesus dari kayu salib. Dan dia minta izin kepada wali negeri pada saat itu, yaitu Pilatus, sebagai perwakilan dari kerajaan Romawi, untuk Yusuf ini meminta diri menurunkan mayat Yesus. Diizinkan, dan kemudian Yesus diturunkan dari salib. Apa yang terus dilakukan? Kemudian Yusuf membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus itu dan mengapaninya dengan kain itu, dan membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Yusuf dari Arimatea ini mungkin sosok yang jarang kita dengar di kisah-kisah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi saya melihat ini pribadi yang luar biasa. Ketika seseorang mengenal kebenaran, bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan kerajaan Allah, maka dia
akan memiliki inisiatif untuk melayani Tuhan. Ya. Dia berinisiatif untuk melayani Tuhan, yaitu dengan menurunkan mayat Yesus, mengapani mayat Yesus dengan kain lenan. Bahkan kubur yang telah disiapkan jauh-jauh waktu, bukan untuk Yesus, tapi untuk dirinya, itu diberikan kepada Yesus. Ini pelayanan yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasihi, jemaat Gereja Isa Al-Masih Subah yang saya kasihi, kita mesti belajar dari Yusuf ini. Kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kita sudah menerima penebusan dari Yesus. Kiranya inisiatif, ya, inisiatif selalu ada di dalam diri kita untuk melayani Tuhan. Apa yang dapat aku lakukan buat Tuhan? Apa yang dapat aku kerjakan buat Tuhan? Itu inisiatif, tidak masa bodoh. Semua diserahkan kepada hamba Tuhan, kepada majelis. Tapi semua yang terlibat, engkau anggota jemaat Gereja Subah, Anda harus memiliki inisiatif untuk melayani Tuhan. Kalau engkau sudah berjumpa dengan kebenaran, maka dalam hatimu akan memiliki hati yang membara untuk melayani Tuhan. Apa yang dapat aku lakukan buat pekerjaan Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Subah ini secara khusus? Jangan masa bodoh, jangan cuek dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah bekerja buat saudara. Saudara harus berani mengambil sikap, aku mau bekerja bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan selamat menyongsong di ibadah perayaan Paskah besok pagi di Gereja Isa Al-Masih Subah, yaitu melalui live streaming jam 7:30 pagi, dan sorenya jam 6 sore Bapak Ibu bisa melihat rekaman melalui channel YouTube Gereja Isa Al-Masih Subah. Kiranya semangat kita tidak akan pernah pudar sekalipun di tengah-tengah situasi COVID-19 saat ini. Yesus menang, Anda harus juga tetap menang. God bless you, Tuhan memberkati. Amin.